Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Ashabiku semua, termasuk di antara ciri khusus yang mencolok pada kaum Wahabi adalah suka mencela dan mengingkari mereka yang bertaklid kepada mazhab fikih imam yang empat. Berikut ini kami jelaskan makna taklid mazhab dan hakikat masalah yang diperkeruh oleh kalangan Wahabi itu sehingga membuat kaum muslimin dirundung kebingungan. Ya. Ashabiku semua, dilihat dari sudut hukum syara' dan dalilnya, mukallaf dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil hukum secara langsung dengan dalil-dalil yang ada melalui ijtihad. Kelompok kedua adalah golongan yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Kelompok pertama dinamakan dengan mujtahid. Sedangkan kelompok kedua dinamakan dengan muqallid, orang yang bertaklid. Sekalipun berbeda, pada dasarnya keduanya punya kewajiban untuk mengetahui hukum syariat agar bisa diamalkan sesuai kadar kemampuannya. Ashabiku semua, kelompok pertama berdasarkan taklif yang umum. Mereka diperintah untuk melakukan ijtihad sebagai bentuk pengamalan dan mengikuti hukum-hukum syar'i. Sedangkan kelompok kedua diperintah untuk melakukan taklid sebagai bentuk yang sama. Ashabiku semua, menurut mayoritas ulama usul fikih, orang yang bertaklid dibagi menjadi dua tingkatan. Pertama, murni orang awam. Itu karena ia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mendalami dalil-dalil maupun berijtihad. Kedua, orang alim yang mengerti beberapa ilmu yang digunakan untuk berijtihad. Hanya saja kemampuannya tidak sampai ke derajat seorang mujtahid. Kedua orang ini wajib untuk melakukan taklid. Al-Imam Asy-Syaikh Hassanain Makhluf dalam kitab Bulughus Shul pada bab perkataan para mujtahid disandarkan kepada referensi syar'i berkata, para ulama usul fikih dan ulama lainnya menganggap perkataan para mujtahid kepada orang-orang yang bertaklid ibarat sebuah dalil syara'. Hal itu bukan lantaran perkataan mereka langsung bisa menjadi hujjah atau hukum syariat bagi orang-orang layaknya perkataan Rasul. Namun lebih karena mereka bersandar kepada sumber-sumber syar'i. Mereka juga mengeluarkan semua kemampuan untuk mendalami dalil-dalil dengan adil, berpikiran luas, tekun, fokus menguasai syariah dan nas-nasnya. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan kepada orang yang ingin merumuskan hukum secara langsung dengan mengambil dari dalil-dalil rinci. Karena dalil-dalil ini sifatnya zanni, belum pasti. Maka hukum yang dihasilkannya pun bersifat zanni. Haruslah orang yang memiliki keahlian khusus, kekuatan khusus, bakat yang kuat untuk mempelajari dalil-dalil dan mengubah yang zanni hingga menjadi qat'i demi menjaga hukum agama ini dari kesalahan. Ashabiku semua, kemudian beliau melanjutkan, dan seperti Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang mampu berijtihad untuk mengerahkan semua kemampuannya untuk merumuskan hukum melalui sumber-sumber syar'i. Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kepada orang berilmu yang belum sampai ke derajat mujtahid agar mengikuti pendapat para mujtahid, sembari tetap mencari ilmu dan keahlian, sehingga mengantarkan mereka ke derajat mulia seorang mujtahid. Paling tidak di bawah mujtahid, sesuai kapasitas ilmu dan pemahamannya. Allah Ta'ala dan Rasulnya juga memerintahkan orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali, untuk kembali kepada para ulama dan mengambil perkataan mereka.
Sebagaimana tergambar ya dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Maksudnya bertanya kepada mereka tentang hukum berbagai peristiwa agar mereka memberitahu ya, kalian kesimpulan yang dihasilkan dari dalil-dalil syara', baik yang disertai firman Allah, sabda Rasulullah SAW, maupun tanpa menyebutkannya sama sekali. Saat bicara dengan orang-orang biasa, seorang mujtahid tidaklah wajib menyebutkan referensi dalil yang menjadi pijakan pendapat hukumnya atas suatu masalah. Terlebih lagi bila orang awam itu tidak tahu sama sekali cara memahami arahan sebuah dalil. Lain halnya bila dalil tersebut memiliki korelasi dengan masalah yang tengah mereka hadapi. Sementara di situ tak ada seorang imam yang dapat menjelaskannya. Ya. Imam Asy-Syatibi itu berkata, fatwa mujtahid bagi orang awam itu seperti dalil syar'i bagi seorang mujtahid. Ada atau tidaknya dalil-dalil syar'i bagi orang yang bertaklid adalah sama saja. Karena mereka juga tidak bisa memanfaatkannya. Ya, terlebih lagi mendalami dalil dan merumuskan hukum bukanlah profesi mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak diperkenankan melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diingatkan lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya. Hasabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaklid bukanlah orang yang berilmu. Maka ia harus bertanya kepada orang berilmu. Ya, dan kepada mereka lah seharusnya ia kembali ketika ingin mengetahui urusan-urusan agama. Ya, dengan demikian, mereka ini adalah orang yang bisa menempati posisi syara'. Dan perkataan mereka pun ikut pula menempati posisi syara'. Ya. Orang-orang awam di masa sahabat maupun tabi'in, ya, apabila menemukan masalah atau mengalami sebuah peristiwa, maka akan menanyakan langsung kepada mereka. Para sahabat dan tabi'in lantas menjawab pertanyaan tersebut. Mereka tidak menentang apa yang dilakukan orang-orang awam itu. Ya. Tidak ditemukan adanya kabar dari para sahabat dan tabi'in yang menyarankan agar mereka berijtihad sendiri untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut. Azabiku semua, fenomena ini seperti ijma' dari para sahabat dan tabi'in, bahwa mereka yang tidak mampu berijtihad untuk mengetahui hukum Allah, maka harus bertanya kepada yang mampu berijtihad. Ya. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan orang awam wajib berijtihad berarti menyalahi ijma' di atas. Ya. Begitu pula dengan pendapat yang melarang taklid. Karena hal ini bisa menyebabkan taklif, ya, pembebanan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad. Ya. Taklif seperti ini di luar batas kesanggupannya dan hukumnya adalah haram, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Di samping itu, pelarangan terhadap taklid juga akan membuat orang-orang meninggalkan pekerjaan utama mereka karena harus mencari tahu hukum-hukum dari begitu banyak masalah yang sedang mereka hadapi. Ya. Tentu saja ini bisa merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Sahabatku semua, setelah para ulama memutuskan bahwa taklid dalam masalah furu'iyah, cabang agama itu dibolehkan tanpa keraguan sedikit pun,
Ya, mereka ternyata berbeda pendapat mengenai keharusan bertaklid secara konsisten kepada salah satu mazhab mujtahid. Ya. Mengenai masalah ini terdapat dua pendapat sahabatku semua. Ya. Pendapat pertama, wajib bagi seorang muqallid untuk konsisten taklid dalam satu mazhab tertentu. Al-Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam syarah kitab Jam'ul Jawami berkata, menurut pendapat yang lebih sahih, wajib bagi setiap orang awam dan orang yang belum sampai pada derajat mujtahid untuk konsisten mengikuti satu mazhab tertentu yang ia yakini lebih unggul dibandingkan mazhab lainnya. Sahabatku semua, sekalipun terkadang pendapat dari satu mazhab tersebut tidak populer karena bertentangan dengan pendapat yang terpilih atau al-mukhtar. Ya. Kemudian, jika ia menganggap mazhab yang ia pilih sama kedudukannya dengan mazhab lainnya, maka hendaknya hatinya diarahkan agar ia yakin bahwa mazhabnya itu lebih argumentatif dan unggul. Tujuannya agar ia tidak berpindah-pindah mazhab. Ya. Azabiku semua, pendapat kedua, tidak wajib bagi orang yang bertaklid ya, atau muqallid untuk konsisten dengan satu mazhab tertentu dalam setiap permasalahan. Akan tetapi, ia boleh mengambil pendapat mujtahid manapun yang sesuai dengan keinginannya. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Ya, untuk itu terkenal ya, perkataan ulama yang berbunyi, orang awam tak punya mazhab sendiri. Mazhabnya adalah mazhab orang yang memberi fatwa kepadanya. Maksudnya, orang yang sudah terkenal keilmuan dan sifat adilnya. Asabiku semua, pendapat yang akhir ini adalah pendapat yang sahih. Imam An-Nawawi itu pernah berkata, seperti yang ditunjukkan oleh dalil bahwa tidak diharuskan seseorang untuk bermazhab dengan satu mazhab tertentu. Akan tetapi, ia berhak meminta fatwa kepada siapa saja yang ia kehendaki. Atau siapa saja yang ia yakini mampu. Tanpa disertai niat. Untuk mencari kemudahan-kemudahan saja. Ya. Barangkali ulama yang melarang berpindah mazhab itu tidak percaya. Kalau orang tersebut yang berpindah mazhab tidak akan hanya mencari kemudahan saja. Hazabiku semua, Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiyah itu menukil perkataan Imam Ashrun Bulali, tidaklah wajib bagi seseorang untuk konsisten di dalam satu mazhab tertentu. Akan tetapi dibolehkan baginya mengamalkan pendapat yang bertentangan dengan mazhab yang ia ikuti. Karena bertaklid kepada imam mazhab yang lain, ketika ia telah memenuhi beberapa syarat untuk itu, ya. Begitu pula ia dibolehkan mengamalkan dua perkara yang saling bertentangan dalam dua masalah yang berbeda. Dan masing-masing tidak berhubungan. Namun ia tidak dibolehkan membatalkan apa yang pernah ia lakukan ketika bertaklid kepada imam lain. Ya, karena proses eksekusi kepada suatu perbuatan itu seperti eksekusi keputusan hakim yang tidak bisa dibatalkan ya, dengan keputusan yang lainnya. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertaklid atau muqallid ketika mengikuti pendapat seorang mujtahid yang ia kehendaki, maka sesungguhnya perbuatan itu termasuk mengikuti kebenaran. Karena semua imam mujtahid berada dalam kebenaran. Dalam artian bahwa setiap mujtahid harus mengamalkan apa yang telah menjadi hasil ijtihadnya. Maka tidak pantas bagi yang bertaklid pada satu imam mazhab tertentu beranggapan bahwa imam-imam mazhab lainnya telah melakukan kesalahan. Azabiku semua, sementara itu, ya, perbuatan mengikuti 4 mazhab fikih dalam tahap belajar dan memperdalam ilmu agama adalah sangat baik dan harus dilestarikan. Ya. Sulit dipungkiri bahwa keempat mazhab ini telah banyak memberi sumbangan besar terhadap
agama ini. Sementara hal itu tidak dimiliki oleh mazhab lainnya. Maka sudah merupakan keharusan bagi kita untuk menjaganya ya, dengan cara mengembangkannya kepada umat. Dimulai dari menjelaskan maksud dari pendapat mazhab, ya, mengetahui pendapat yang lebih sahih, lalu menjadikannya sebagai dalil, dan menyebutkan biografi para imam yang berada dalam mazhab tersebut. Ya. Dengan demikian, setiap dari mereka mempunyai satu madrasah yang berdiri sendiri, memiliki pondasi yang jelas, dan cabang-cabang yang teruraikan dengan baik. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mempelajari dan memperdalam salah satu dari 4 mazhab tersebut, ya, dapat menempuhnya dengan mudah. Ya, semoga ya kesan pertama bisa mengantarkannya untuk terus belajar sampai akhir. Ya. Azabiku semua, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ dulu penyampaian saya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, dan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke orang-orang kita cintai agar menambah referensi keilmuan kita dan wawasan kita dalam beragama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.